Dia menjadi buronan Kejaksaan Agung kurang lebih 13 tahun. Tadi malam baru dia ditangkap oleh imigrasi Malaysia, langsung diterbangkan ke Jakarta, terus dibawa ke Kejaksaan Agung langsung untuk diperkarakan atau diadili, saudara. Banyak hal yang kita lihat secara mata kita, pendengaran kita, dan itulah yang disebut dengan kejahatan manusia. Kejahatan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini, selalu ada dan terus ada. Yang dimana di sana, Bapak dan Ibu, kejahatan itu tidak terlepas dari kehidupan kekristenan kita, tidak terlepas dari kehidupan Kristen, seorang anak Tuhan atau orang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, hal inilah yang Allah mau supaya mengingatkan kita bahwa hal-hal yang seperti itulah Allah tidak inginkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa demikian, saudara? Karena Allah menjadikan kita serupa dengan gambarnya, menciptakan kita manusia, menciptakan kita sebagai penyembah kepada Tuhan, menciptakan kita hidup dalam dunia ini untuk bisa kembali masuk di dalam kerajaannya. Dan rencana Tuhan itu luar biasa, sangat sempurna dalam hidup manusia. Tetapi terkadang manusia itu tidak melihat rencana Tuhan itu seperti apa. Rencana Allah itu sungguh indah, tetapi manusia tidak bisa melihat rencana itu dengan benar. Kenapa? Karena terkadang maunya saja yang dia lakukan. Terbukti, saudara, bahwa tidak sedikit anak Tuhan yang terjerat dengan hukum. Kenapa? Ada masalah. Kenapa ada masalah? Ada perbuatan, ada kejahatan yang dia lakukan, sehingga dia harus berhadapan dengan hukum. Masih di dalam dunia ini dia sudah berhadapan dengan hukum, belum dia menghadap hadirat Allah. Dia akan mengalami pengadilan Allah, yang dimana hukuman manusia dalam dunia ini paling lama dia 20-30 tahun. Kalau mungkin saja dia mendapatkan hukuman mati, hukuman seumur hidup. Ya, berapa tahun dia ada di penjara mati, ya itu dia akan jalani. Tetapi kalau saudara terkasih, hukuman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita takuti, yang harus kita hindari, saudara. Hukuman Allah yang kekal untuk selama-lamanya, itu yang harus kita hindari. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita melihat firman Allah. Ada berapa bagian firman Allah yang akan kita lihat bersama-sama di sini, dari Mazmur pasalnya yang ke-5 ayat, kita lihat dari ayat ke-5, saudara. Semalam kita boleh beristirahat dalam tiduran kita. Pagi hari kita boleh menikmati anugerah Allah, hari yang baru yang Allah karuniakan. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, berterima kasih atas pernyataan pelindungan Allah yang sungguh sempurna. Dan kita akan menjalani hari ini seperti apa, saudara? Apakah kita mau jalani sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita lihat firman Allah dari Mazmur pasal 5 ayat 5 berkata demikian. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kejahatan, kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Itu yang pertama dulu, saudara. Allah yang kita sembah hari ini, saat ini, adalah Allah yang tidak berkenan, yang tidak senang dengan kefasikan. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang tidak senang dengan segala kejahatan. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang tidak senang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab itu dikatakan bahwa orang jahat tidak dapat menumpang padamu.
Artinya saudara tidak bisa tidak berkenan atau tidak bisa dekat dengan Allah. Karena itu sangat bertentangan saudara. Hari ini Allah mengingatkan kepada kita satu perkataan yang luar biasa, bahwa Allah bukanlah Allah yang berkenan kepada orang fasik atau kefasikan. Ini harus dapat kita perhatikan baik saudara. Kefasikan itu adalah sesuatu perbuatan yang jauh daripada kehendak Allah. Saya katakan tadi bahwa banyak pelaku kejahatan itu dari orang-orang Kristen. Dia tahu firman Allah bahwa sesuatu kejahatan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia lakukan. Itulah yang dimaksud dengan kefasikan, juga masuk dalam kategori itu saudara. Nah, kemudian saudara terkasih, orang-orang yang seperti itu adalah pribadi orang-orang yang tidak bisa berada di dalam hadirat Allah. Dia tidak akan senang dengan hadirat Allah. Dia tidak akan dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Ini pikirannya itu tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Dia mau lakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan benci semua orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu seperti apa? Banyak hal kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang kita tidak bisa jumlahkan berapa jumlah kejahatan, berapa macam kejahatan itu. Tetapi firman Allah berkata bahwa Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita ada siang hari ini saudara berada di hadapan Tuhan, Tuhan lalu lihat kita, tetapi ada sesuatu kejahatan yang kita lakukan. Perhatikan ayat ini, firman Allah berkata Tuhan membenci kejahatan itu. Saya tidak tahu kejahatan apa. Nanti kita lihat saja dalam diri kita kejahatan apa yang kita lakukan. Kemudian engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ini kata bohong ini saudara, ini yang paling mudah dan paling banyak dilakukan oleh manusia. Seperti contoh, misalnya saya kasih contoh ya, Aldi mau kemana? Mau kemana sebentar? Oh, saya mau ke sana Pak Gembala. Padahal larinya ke sana, itu kan sudah berbohong. Misalnya Om Yuni, coba Om sudah lihat di sana yang kita akan kerjakan. Sudah, ternyata tidak, itu juga bohong. Nah, hal inilah yang harus kita perhatikan, bahwa kebohongan itu adalah satu perbuatan yang mudah, gampang dilakukan oleh manusia. Jadi itu kita harus hindari, saudara. Itu harus kita hindari. Misalnya contoh lagi, saya kasih contoh Pak PC. Mari nanti orang ke sana ya, sama-sama orang semua dalam pelayanan kita kerja sama-sama. Oh iya Pak Gembala, tapi saya mau ke situ nanti. Ternyata tidak. Tempat lain lagi dia pikirkan. Itu juga bohong. Jadi hal yang kecil, sekecil apapun itu saudara, yang kita katakan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita belajar firman Allah ini saudara, supaya benar-benar apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, supaya kita bisa hidup di dalam kerajaannya yang kekal. Firman Allah berkata, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu.
Nah, kita lihat juga ini namanya penumpah darah, saudara. Banyak peristiwa kejadian, mungkin saudara lihat di YouTube, dari televisi, mungkin saudara dengar. Banyak penumpahan darah terjadi. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan juga ini penipu. Nah, itu penipu ini tidak beda jauh dengan kata bohong, ya. Tidak beda-beda tipis, saudara. Hal-hal yang demikianlah inilah yang harus kita tidak harus memberikan tempat dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dimana Allah gerakan rohnya tinggal dalam hidup kita, supaya dia mengarahkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya, tetapi aku, firman Allah berkata, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Hal yang luar biasa. Ini perkataan Daud. Berkat kasih setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan selalu katakan, apa yang selalu saya dengar, dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, semua itu aku lakukan karena kasih setia Tuhan yang sudah saya alami. Sehingga aku, dikata firman Allah, aku akan masuk ke dalam rumahmu, ke dalam bait Tuhan, ke dalam kerajaan. Dan dikatakan firman Allah, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita boleh rasakan pribadi lepas pribadi, bagaimana pujian penyembahan kita, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Kita boleh rasakan hadiratnya, dan kita akan dibawa masuk ke dalam hadiratnya untuk menikmati hadirat itu, menikmati kuasa Allah, menikmati anugerah Allah, menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman Allah dikatakan, Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilanmu, karena seteruku meratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ini lagi, kalau dikatakan perkataan memang mereka itu tidak ada jujur, sama dengan bohong juga. Nah, yang berbohong itu dikatakan firman Allah, Tuhan akan binasakan. Dikatakan firman Allah, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Puji Tuhan. Orang benar diberkati Tuhan. Amin. Orang benar itu pasti diberkati Tuhan. Dia yang dia dengan anugerahmu seperti memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dia pagari kita dengan anugerahnya seperti apa? Perisai. Luar biasa. Sebab itu saudara-saudara terkasih, Mazmur 14 dikatakan 14 ayat pertama sampai ayat ketiga. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Artinya saudara, dia mau lakukan sesuatu apa yang dia mau, karena dia yakin bahwa ini Tuhan tidak tahu. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Bayangkan firman Allah. Tuhan lihat ke bawah kepada anak manusia. Dia lihat apa yang ada. Dia lihat kehidupan manusia. Dia lihat perbuatan manusia. Ternyata dikatakan firman Allah di sini, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi ingat firman Allah katakan, Dia datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dia mencari orang berdosa. Dia mencari, dia datang kepada saudara dan saya. Dia menganugerahkan kasih setia kepada kita. Dia mengangkat kita dari dosa. Dia menyatakan diri bahwa kita ini adalah miliknya dan Allah adalah milik kita. Dia ada dalam hidupmu, dia ada dalam hidupnya. Kita ada di dalam hidupnya. Artinya bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Kalau firman Allah berkata, saudara dan saya yang sebagai pewaris kerajaan surga, mari jadikan hidup kita ini sesungguhnya benar di hadapan Tuhan. Jangan kita ikuti kita punya keinginan hati, kebusukan hati kita, kebohongan kita, perkataan kita, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita jauhkan semuanya itu, karena Allah sangat tidak berkenan dengan sifat cara-cara yang seperti itu. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini saudara kasih, saya berkata kepada kita semua, jemaat air hidup adalah jemaat yang akan hidup takut akan Tuhan. Ini kata akan, saudara, artinya kita akan melangkah untuk takut akan Tuhan. Kalau saya katakan bahwa jemaat air hidup adalah jemaat yang takut akan Tuhan, nah, itu saya juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi kalau saya berkata jemaat yang akan takut akan Tuhan, berarti saya mengajak kita semua, mari kita jalan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jemaat yang akan takut, bukan jemaat yang takut ya. Berarti kita sudah bangga, kita sudah takut, kita percaya sama Tuhan. Yesus datang, oke ya, kita percaya, kita menjadi orang Kristen dari kecil, dari bayi, dari dalam kandungan orang tua kita sudah menjadi Kristen. Tetapi apakah kekristenan kita itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Firman Allah terkadang kita ditegur. Kalau menerima teguran itu, jangan kita merasa, oh salah, gembala singgung dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kalau orang yang dewasa dalam rohani menerima sesuatu, berkata terima kasih Tuhan, Engkau sayang kepada saya, Engkau ingat saya, Engkau tidak melupakan saya jatuh dalam dosa, Engkau datang hari ini mengangkat saya. Haleluya. Tetapi kalau orang yang tidak dewasa maunya bubur-bubur terus, orang yang tidak memahami firman, tidak mengerti firman. Tetapi saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita menjadikan hidup kita, jemaat hidup, menjadi jemaat yang akan takut akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.